Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kekeringan ekstrim melanda 9 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah pun telah menetapkan status darurat bencana atas kejadian ini. Ada sebanyak 45.000 warga di 9 kecamatan terkena dampak krisis air bersih akibat kemarau. Sumur tada hujan sejumlah tempat yang menjadi sumber air bagi warga kini telah mengering sejak 2 bulan yang lalu. Pemerintah pun kini kembali mendistribusikan air bersih pada warga untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau ini. Pendistribusian ini dilakukan setelah sebelumnya sempat terhenti akibat minimnya armada dan terbatasnya anggaran. Saat ini pemirsa, ada sebanyak 9 armada rencananya akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih di 9 kecamatan yang terkena dampak. Kemarau panjang juga terjadi di Trenggalek, Jawa Timur. Akibat kemarau ini, 66 desa di 14 kecamatan mengalami kekeringan ekstrim. Pasokan air di sumur warga menyusut drastis hingga kering total. Dari 66 desa terdampak, jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 14.000 kepala keluarga atau 34.000 jiwa. Wilayah paling parah berada di Kecamatan Panggul karena hampir seluruh desa mengalami kekeringan. Kepala BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan kondisi kekeringan tahun ini lebih parah dibandingkan dengan tahun lalu yang terjadi di 56 desa. Bahkan beberapa desa yang sebelumnya tidak terdampak kekeringan saat ini pun ikut kekeringan. Untuk mengatasi dampak kekeringan, BPBD Trenggalek terus memberikan bantuan air bersih kepada desa dan kelurahan yang terdampak. Pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya dampak dari musim kemarau di Trenggalek, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Dwi Wianto dari Trenggalek, Jawa Timur. Selamat pagi, Dwi. Terkait kekeringan dan krisis air bersih ini, sejak kapan terjadi di Trenggalek? Baik, untuk musim kemarau yang berkepanjangan ini, sejak bulan Juli sampai pertengahan bulan Oktober ini terjadi kekeringan di 14 kecamatan di Trenggalek dan dampaknya saat ini semakin meluas di 66 desa yang terdampak sehingga akan menyebabkan terjadi krisis air bersih. Selain itu juga ada di Kecamatan Panggul yang paling terparah karena mereka terdapat banyak bermukim di daerah pegunungan. Sehingga saat ini pihak BPBD telah menyalurkan sekitar ribuan tangki air bersih atau sekitar 5,6 juta air bersih kepada warga yang mengalami dampak krisis air bersih. Demikian. Dwi, lalu apakah dampak yang terjadi di masyarakat akibat kemarau panjang dan krisis air bersih ini seperti apa dampaknya? Saat ini dampaknya memang sangat krisis sekali karena setiap hari pihak BPBD dibantu dengan pihak instansi terkait telah menyalurkan air bersih kepada warga. Karena di Trenggalek sendiri hampir seluruh warga hidup di daerah pegunungan dan sebelumnya warga yang sebelumnya tidak pernah mengalami krisis air bersih kini telah mengalami air bersih karena sumur-sumur mereka telah surut dan nyaris hampir tidak ada airnya. Demikian. Baik, lalu apa langkah dari pemerintah setempat untuk mengatasi krisis air bersih ini, Dwi? Saat ini pihak pemerintah melalui BPBD terus melakukan dropping air bersih kepada warga yang terdampak. Dan diperkirakan nanti krisis air bersih ini akan terjadi hingga akhir Oktober. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau perkiraan tersebut akan meleset, akan berdampak meluas lagi ke seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Demikian. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Dwi Wianto atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.